Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Satria. Nama saya Raden Indra Bayu Hartono. Nama saya Hari Anggara. Nama saya Muhammad Yasin Ramadan. Kami dari kelas 87 ingin menjelaskan tentang Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama di abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei di tiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Kebangkitan nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Faktor pendorong secara garis besar. Faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yakni satu, penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni satu, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gadisme. Dan yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang dan Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Pendidikan pada awal abad ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah tidak ada, dan sejak saat itu politik etis memungkinkan perluasan kesempatan hampir pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama 3 tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru
dan sangat diminati oleh orang Indonesia. Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1% dari kelompok usia yang sesuai di sekitar waktu yang sama. Ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah. Meski jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah menengah atas, Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920 mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik yang baru.